Udah mulai? Udah bang. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Pradana dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dalam mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Pada hari ini saya akan membahas tentang pada saat ini saya akan membahas tentang perubahan kehidupan masyarakat secara masif, terutama masyarakat Indonesia dalam keadaan new normal yang telah dijatuhkan pemerintah, di mana pembatasan dan pengisolasian dilakukan oleh pemerintah dilonggarkan sehingga masyarakat harus melakukan dianjurkan untuk melaksanakan segala kegiatan seperti biasa lagi, tetapi dengan tetap memperhatikan segala protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID di Indonesia. Ada beberapa masalah yang akan saya bahas di sini. Pada keadaan yang seperti ini, masyarakat itu terjadi permasalahan intrapersonal, di mana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, perekonomiannya itu menurun. Masyarakat diharuskan untuk melakukan berbagai usaha sendiri untuk memperbaiki perekonomian mereka. Pada masa pandemi ini banyak golongan dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usahanya gulung tikar, dan pendapatan mereka menurun secara signifikan. Yang kedua, mereka harus bisa mengadaptasi diri dengan keadaan. Kalau mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang berlangsung, dengan segala perubahannya, di mana pekerjaan ada yang harus dilakukan secara daring dan online, pekerjaan harus mengikuti protokol yang cukup sulit dan cukup membebani mereka, dan keadaan perekonomian yang sedang buruk. Dan yang ketiga, mereka harus kembali menjalani rutinitas mereka dengan baik. Kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, maka dari sektor perekonomian, kehidupan sosial, dan lain-lain mereka tidak akan membaik. Yang ada maka bakalan tetap memburuk. Oleh karena itu mereka harus melakukan segala rutinitas mereka kembali, seperti pekerjaan mereka. Kalau untuk anak-anak sekolah dan berbagai hal lainnya, dilakukan kembali dengan batasan-batasan yang telah ada. Yang kedua, masalah interpersonal. Pemerintah harus mengefektifkan kebijakan-kebijakan yang telah turun. Jadi ke pause? Nggak, lanjut. Pemerintah harus mengoptimalkan segala kebijakan-kebijakan yang telah mereka turunkan, seperti program dana desa, stimulus dana UMKM, dan kartu prakerja. Apabila pemerintah mengoptimalkan segala solusi yang mereka berikan kepada masyarakat, maka keadaan masyarakat akan lebih membaik, di mana masyarakat yang kebutuhan kehidupan sehari-harinya jelek, perekonomiannya sedang turun, akan terbantu, terutama untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil yang dilakukan oleh mereka, dan pengangguran yang harus mencari kerja. Ada lagi yang terjadi dalam masyarakat, yaitu adalah permasalahan vertikal, di mana golongan atas dan golongan bawah itu memiliki gap dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam keadaan normal seperti ini, di mana masyarakat golongan atas lebih bisa memenuhi segala kebutuhan pokok, kebutuhan kesehari-harian mereka, sedangkan masyarakat golongan bawah lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan seharian mereka. Masyarakat atas mungkin perekonomiannya turun, memburuk, akan tetapi mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka, setidaknya dari makan mereka dan kebutuhan sehari-harinya masih bisa terpenuhi. Sedangkan masyarakat golongan bawah untuk memenuhi kebutuhan hari ini saja masih mengalami kesulitan, ataupun bagaimana untuk mereka besoknya.
Dan selanjutnya itu permasalahan horizontal. Dalam keadaan new normal seperti sekarang, keadaan pandemi seperti sekarang, banyak banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya jadi gulung tikar, sehingga masyarakat melakukan memilih solusi yang lebih cenderung ke arah yang negatif, walaupun ada juga yang memilih solusi yang baik atau ke arah positif. Seperti kalau contoh negatifnya, kriminalitas. Mereka yang merasa sudah pasrah, sudah menyerah, memilih melakukan kriminalitas seperti mencuri dan berbagai kriminalitas lainnya, yang itu merugikan untuk semua masyarakat lainnya yang sedang sama-sama susah dalam perekonomian. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Pengangguran ini maka akan dalam satu ruang lingkup keluarga, maka akan ada lagi menambah beban yang harus ditanggung. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja itu sudah mengeluarkan usaha yang besar, effort yang besar. Sedangkan dengan terjadinya banyak pengangguran, maka perekonomian masyarakat itu akan lebih memburuk lagi. Nah, kalau dari saya, resolusi apa sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai problema yang sedang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia ini? Secara intrapersonal, mungkin masyarakat harus lebih kreatif, lebih bisa beradaptasi dan menerima keadaannya, sehingga mereka menemukan berbagai solusi untuk memperbaiki kehidupan mereka pada saat new normal. Dan pemerintah harus mematangkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Mereka jalankan secara baik dan secara menyeluruh, lebih diperhatikan dan lebih diutamakan lagi, sehingga negara yang perekonomian sedang anjlok dan masyarakat yang sedang menderita terhadap perekonomian mereka yang jelek dapat kembali seperti semula, seakan-akan pandemi itu hanyalah keadaan yang tidak mempengaruhi apa-apa. Mungkin sekian dari saya dalam kesempatan kali ini. Maaf apabila ada kekeliruan dalam pemikiran saya dalam pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.